tahu alamat ini? Hah? Tolong, di belakangku ini orang jahat. Enggak mas, aku nggak tahu. Permisi. Kamu jangan macam-macam ya. Coba antarkan aku ke rumahmu. Iya iya bang. Nah, sekarang ambil semua uangmu dan masukkan ke dalam plastik ini. Iya bang. Ya Allah, tabunganku bertahun-tahun untuk beli motor baru, malah dibegal orang. Nah, tunggu lagi. Cepat, masukkan semua uangnya ke plastik. Iya iya bang. Aman. Cepat, sini serahkan kunci motormu. Loh, kunci motornya kan masih nempel di sana bang. Oh gitu ya. Ya udah. Duh, malah motorku juga diambil. Ini mas, kunci motormu. Loh, Kang, kok bisa kamu bawa? Iya mas, soalnya tadi itu Lama-lama cuma ambil uang doang. mumpung dia pergi, aku sambung aja motornya dengan listrik. Wah, ternyata benar kuncinya ada di motor. Nah, mumpung dia pingsan, aku bawa aja ke polisi. Jadi penjahat itu sekarang udah di penjara dan uangmu juga aman kok di dalam jok motor. Wah, makasih banyak ya Kang. Akhirnya jadi juga aku beli motor baru. Iya mas, sama-sama. Waduh, siapa itu? Waduh, gawat Gun, bisa ketahuan kita. Kayaknya mereka maling. Ah, aku pura-pura aja deh. Maaf bang, apa bener abang yang mau jual mobil? Jual mobil? Oh, iya Kang, betul. Bener kan Gun, kita jual mobil? Hah? Oh iya Kang, bener kok. Syukur deh. Tapi kok malah diobrak-abrik? Oh, ini kita lagi siap-siap untuk mindahin barang Kang. Siapa tahu mobilnya laku kan? Oh, gitu ya. Ya udah, saya lihat-lihat dulu ya mobilnya. Saya sudah cocok sama mobilnya. Harganya 100 juta kan? Buset Gun, 100 juta. Iya man, kita bisa liburan 1 bulan ini. Gimana bang? Kok malah bisik-bisik? Iya Kang, 100 juta pas. Oke, aku transfer ya. Waduh, pakai dataku habis. Bang, bisa minta tolong transfer pulsa 1 juta nggak? Hah? 1 juta? Iya bang, buat beli paket data. Gimana ya? Tenang bang, nanti aku janji aku transfer 101 juta kok. Yaudah Kang, boleh. Oh, udah masuk bang. Tapi sebelum aku bayar, aku pinjam kuncinya ya. Waduh, gimana ini? Aku kan nggak punya kuncinya. Mana bang kuncinya? Bentar Kang, kayaknya tadi jadi di dalam. Ayo Gun, kita cari. Waduh, gimana ini Man? Kita kan nggak punya kuncinya. Iya Gun, aku juga bingung. Wan, kok mobilnya terkunci? Hah? Iya Gun, siapa yang kunci? Aku bang yang ngunci. Loh, jadi ini mobilmu Kang? Iya, enak aja kalian ngobrak-abrik mobilku. Tunggu aja sampai polisi datang ya. Apa ini? Kok ada batunya? Iya Kang, itu beneran batu. Kita harus komplain ke pedagangnya. Iya Kang. Mas. Iya mas. Mau pesan lagi ya mas? Mau pesan gundulmu. Kita itu mau komplain. Betul itu. Masa di gorengannya aku makan ada batunya? Nih. Maaf Kang, aku ganti dengan gorengan yang baru. Ya udah nih. Ini mas, gorengan yang baru. Makasih ya mas. Iya Kang. Nah, ini Kang yang aku tunggu-tunggu. Apa ini? Kayu. Hah? Ada kayunya? Iya Kang, kita harus komplain ini ke penjualnya. Bentar Dit. Ambilkan ubanku. Ya Kang. Ini buat apa Kang? Nah sekarang uban itu kamu masukkan ke gorengannya. Hah? Ya. Mas. Iya Kang, ada apa lagi? Gorenganmu ini sekarang ada kayunya. Kita mau tuker. Kayu. Iya Kang.
Ini Kang, gorengan baru masih panas. Tapi dijamin ini udah nggak ada benda aneh-aneh lagi kan? Saya jamin Kang, steril. Ada apa nih? Hah? Ada uban? Wah, nggak bener itu penjualnya. Aku harus komplain. Mas, masa di gorenganku ada ubannya? Hah? Waduh, aku juga gak tahu Mas. Nah bener kan dugaanku, gorengannya aku komplain tadi cuma ditukar tapi nggak diganti. Iya tuh Kang. Wah, parah. Maaf Kang, aku melakukan ini karena aku takut rugi. Kalau takut rugi, jangan berjualan dong Mas. Kamu kan bisa mengatasinya dengan lebih berhati-hati ketika menggorengnya. Karena kebersihan saat memasak itu lebih penting agar konsumen tidak merasakan sakit perut ketika memakan daganganmu. Betul itu. Ya Kang, saya minta maaf. Yaudah, ini aku bayar. Loh, kok banyak banget Kang? Iya, itu sekaligus untuk membayar gorengan yang aku komplain tadi. Wah, beneran ini. Makasih ya Kang. Iya, sama-sama. Bang, total jajananku berapa? Semuanya 50.000 Kang. Buset, mahal amat. Aku kan cuma makan ini. Bener Kang, cuman itu yang kamu makan. Tapi temenmu tadi tuh makannya habis 40.000. Hah? Temanku. Yang mana, Mas? Alah, nggak usah pura-pura Kang. Tadi itu loh yang melambaikan tangan. Bro, Mas bro, Hah? Mas bro. Aku balik duluan ya. Oke. Itu siapa ya? Sial. Berarti orang tadi itu nipu aku dong. Kang, malah bengong. Cepet bayar. Iya, Mas. Ini. Nah, gitu dong Kang. Mas, diem-diem gak jajan. Ini kan orang yang kemarin aku kerjain. Enggak, Kang. Oh, ya udah. Sebenarnya pengen jajan juga sih. Tapi kalau aku kerjain lagi, dia bakal curiga. Wah, banyak juga ya jajannya yang diambil Akang itu. Mas, Jumat berkah. Oke, Kang. Hah? Akang itu nggak bayar jajanannya setelah cuma bilang Jumat berkah. Apa mungkin Jumat berkah itu adalah password agar nggak bayar ya jajanannya? Wih, dasar. Dirasakan. Adik. Mas, kok aku dihajar? Jelas lah, enak aja ambil nggak mau bayar. Tadi kan aku udah bilang Jumat berkah. Jumat berkah apanya? Ambil itu ya harus bayar. Bukannya Akang yang tadi bilang Jumat berkah terus nggak bayar? Akang tadi itu punya kembalian sisa di sini kemarin, jadi nggak bayar. Hah? Sial, ternyata gantian aku yang kena tipu. Alhamdulillah sudah azan. Salat dulu ah. Kang, mau kemana kamu Kang? Pak Mandor, saya mau sholat Pak. Enak aja mau istirahat. Ini tuh baru jam setengah 12 ya. Jadi nggak ada yang boleh istirahat sebelum jam 12. Tapi Pak, ini kan udah azan zuhur. Jadi saya mau sholat dulu. Soalnya Mandor sebelumnya bolehin saya sholat kok Pak. Kamu ini ya, dibilangin malah ngeyel. Asal kamu tahu ya, aku ini berbeda dengan mandor-mandor sebelumnya. Kalau kamu maksa masih pengen tetap sholat Kang, maka akan aku pecat kamu. Oke Pak, kalau gitu mending aku keluar dari proyek ini daripada aku nggak boleh sholat. Permisi. Loh, Kang, mau kemana? Ini kan baru jam 12. Saya mau pulang Bos Din. Tumben kau pulang, nggak kembali ke proyek. Maaf Bos, saya udah mengundurkan diri dari proyek ini. Hah? Mengundurkan diri? Mainnya kenapa, Kang? Tadi pas azan zuhur, saya mau izin sholat. Tapi mandor baru itu melarang saya sholat. Katanya yang menentukan waktu istirahat itu dia. Padahal mandor-mandor sebelumnya kan bolehin aku sholat Bos. Lalu saya disuruh milih antara sholat atau kerja Bos. Makanya saya mengundurkan diri dari proyek ini agar bisa sholat Bos. Yaudah, kamu tunggu bentar ya, Kang. Hah? Bos Udin? Halo Bos. Halo Son, cepat kamu kesini, di depan pintu masuk proyek. Oke Bos. Oke, aku tunggu. Ada apa Bos, kok manggil saya?
Apa benar kamu sudah memecat Kang Uban gara-gara sholat? Iya bos. Asal kamu tahu ya, Kang Uban ini tukang andalanku dan mandor-mandor sebelumnya. Berani-beraninya kamu pecat Kang Uban sebelum tanya dulu ke saya. Iya bos, saya minta maaf, saya telah bersikap lancang. Emangnya kamu mau saya pecat? Jangan bos, jangan Pak saya. Kalau gitu, cepat kamu minta maaf ke Kang Uban. Baik bos, saya minta maaf ya Kang Uban telah bersikap lancang tadi. Iya Pak, nggak apa-apa. Sudah saya maafkan kok. Tapi sebelumnya saya boleh tanya nggak Kang? Kenapa Kang Uban selalu mengalihkan sholat daripada bekerja? Prinsip saya, sholat itu nomor 1 Pak. Jadi, nggak ada yang boleh mengalahkan sholat. Makanya ketika saya ditanya untuk pilih sholat atau bekerja, saya milih sholat. Kalaupun waktu saya sholat menyita waktu bekerja, Bapak tenang aja. Pasti saya akan menggantinya kok di akhir jam kerja saya. Karena orang yang sholat tepat waktu itu tidak akan melupakan tanggung jawab yang lainnya. Apa ini mas? Mas jual beli sesuatu yang bekas kan? Iya mas, tapi sebenarnya ini apa? Hah? Ikan? Iya benar. Makanya saya mau menjual ikan bekas peliharaan saya itu mas. Tapi mas, biasanya itu jual beli rosok, bukan ikan kayak gini. Udah beli aja mas, anggap saja itu juga barang bekas. Lagian ikan itu bisa kamu masak buat kamu lauk. Jarang-jarang kan kamu makan ikan. Yaudah deh mas, aku beli aja nggak apa-apa. Ini uangnya. Mas, tunggu dulu mas, kembalinya belum. Mas, ikan saya itu ikan dari Afrika, jadi harganya mahal. Jadi, uangmu ini aku anggap pas dan aku mau cari peliharaan yang lain. Mari Mas, silakan. Permisi. Oh iya mas, loh, kamu kan pembohong tadi. Kenapa? Kamu masih nggak terima dengan kejadian tadi? Pasti kamu masih nggak terima kan dan mengikuti aku ke sini? Enggak kok mas. Udah Mas, mungkin Mas ini datang ke sini karena ada perlu. Oh ya Mas juga mau beli ikan ya? Enggak Kang, justru saya ke sini mau menjual ikan. Ini ikannya. Loh, itu kan ikan yang aku jual tadi. Iya Mas, bisa. Mana? Loh, ini kan lele Afrika. Oke Mas, saya berani bayar 500.000. Apa? 500.000? Tapi ikan itu kan sekarat Kang. Kok kamu berani sih bayar 500.000? Hah? Sekarat? Iya, itu ikan bekas yang aku jual ke mas ini 50.000 mas. Enggak tuh Mas, ikan ini sehat. Emang kamu apakan Mas ikan ini? Kok jadi sehat? Tadi itu. Waduh, ternyata ikannya sekarat. Rugi aku bayar ikan ini 50.000. Apa coba aku obatin aja ya? Kan ikan sembuh ya kan? Sini aku pijitin. Sekarang aku akan mengasih kamu nafas buatan ya. Pantas aja ikannya jadi sehat. Ya udah. Ini uangnya. Loh Mas, kok uangnya kamu rebut? Aku juga berhak atas uang ini Kang. Berhak katamu. Tadi kamu jual kondisinya gimana? Sekarat Kang. Terus siapa yang mengobati bisa sampai sehat seperti ini? Mas itu Kang. Berarti sudah jelas yang berhak atas uang itu ya Mas ini. Ini uangnya. Ini Mas uang kamu.